Selamat datang di channel Domu Marbun. Jangan lupa klik subscribe. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali kita dalam channel kita Domu Marbun bersama saya Pendeta Domu Marbun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya beri judul Apa yang menggerakkan Anda? Apa yang menggerakkan engkau? Mengapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apa yang kita kerjakan, apakah itu baik atau buruk dalam pandangan orang, tetapi yang terpenting adalah apa yang menggerakkan. Nah, segala sesuatu itu bergerak karena ada yang mendorong. Kalau mobil bergerak karena apa? Karena ada mesin yang mendorongnya, karena ada mesin yang menggerakkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kehidupan kita manusia itu didorong, digerakkan oleh sesuatu, yaitu motivasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, motivasi Bapak Ibu Saudara, hal yang terpenting adalah motivasi. Kenapa? Karena motivasilah yang menggerakkan kita melakukan segala sesuatu. Contoh Ananias dan Safira, mereka menjual hartanya, menjual tanahnya, kemudian membawanya ke kaki rasul-rasul, membawanya kepada rasul-rasul untuk dibagikan. Tetapi apa yang terjadi? Bukankah perbuatan mereka adalah perbuatan baik? Tetapi justru hukuman yang datang kepada Ananias dan Safira. Ketika Petrus bertanya, dengan harga sekiankah kamu jual tanahmu? Kemudian mereka bilang iya. Kemudian dia langsung saja dihukum, langsung mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari hal ini kita belajar bahwa tidak peduli seseorang melakukan yang baik, tidak peduli seseorang melakukan yang terpuji dalam pandangan manusia. Tetapi kalau motivasinya seperti Ananias dan Safira, motivasinya adalah untuk apa? Dapat pujian dari orang. Itulah yang menggerakkan dia. Sehingga menjual hartanya, padahal yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik, ingin berbagi. Tetapi dia ingin memuliakan dirinya sendiri. Motivasi, Bapak Ibu Saudara, ingin dipuji orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, motivasi apapun yang kita kerjakan, kalau motivasinya salah, kalau hatinya salah, maka itu tidak berkenan di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang terpenting adalah apa yang menggerakkan engkau mengerjakan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya ingin membagi ada 3 hal dari teks 1 Korintus pasal 9. Teks 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan melihat ada beberapa hal yang menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Yaitu saya akan baca bagi kita Bapak Ibu Saudara 1 Korintus pasal 9 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku dapat memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari teks ini kita belajar
ada 3 tingkatan motivasi. Kalau tadi Ananias dan Safira saya kasih contoh, itu adalah motivasi atau sesuatu yang menggerakkan mereka yang jelas-jelas salah. Tapi kali ini yang ketiga yang ada di dalam hal ini bukan salah, tapi kita akan melihat dari motivasinya. Maka kita akan melihat seberapa dewasa dia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari koreksi hati kita, seberapa dewasa kita dalam melakukan segala sesuatu. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama Paulus mengatakan bahwa demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa pemberita Injil wajib berhak bahwa mereka boleh menghidupi, mendapatkan kehidupan dari pemberitaan Injil itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah motivasi yang menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama adalah karena takut. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu datang ke gereja, engkau datang ke gereja karena takut. Karena takut diomongin orang, karena takut tidak masuk surga, karena takut dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Engkau datang pergi kerja, kemudian engkau pergi sekolah, engkau melakukan segala sesuatu karena takut. Engkau kerja karena takut nanti tidak dapat makan. Engkau melakukan segala sesuatu karena takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seseorang yang melakukan, yang dimotivasi karena takut, maka dia sama seperti anak kecil Bapak Ibu Saudara. Anak saya masih umur 1 tahun lebih Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan jangan lakukan itu, maka saya marahi dia. Kemudian dia takut sehingga dia tidak melakukannya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kalau saya dulu waktu masih kecil Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih kecil, saudara-saudara masih kecil, masih sekolah minggu. Kemudian kita pergi ke gereja sekolah minggu karena takut. Takut tidak diberi uang jajan. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, kita dimotivasi sesuatu karena takut. Tapi kita sama seperti tingkatannya adalah seperti anak kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi melakukan sesuatu, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena takut. Melakukan pekerjaan karena takut. Bekerja karena takut, takut nanti dipecat, takut nanti nggak dapat makan, takut nanti, dan semua karena takut Bapak Ibu Saudara. Maka tidak ada ketenangan di dalam jiwa, di dalam hati, tidak ada sukacita di dalam hati ketika melakukan sesuatu karena takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, motivasi yang kedua yang saya lihat di sini dikatakan, kalau andai kata aku melakukannya di dalam ayat 17, menurut kehendakku sendiri memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku, pemberitaan itu adalah tugas, ya. Tugas yang ditanggungkan kepada aku. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama Paulus menggambarkan, dia seperti menggambarkan pertumbuhan imannya. Pertama-tama memberitakan Injil karena takut, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua karena itu adalah tugas pemberitaan Injil. Itu yang ditanggungkan kepadaku. Nah yang kedua, ada banyak orang dimotivasi karena tugas atau karena sudah kewajiban. Datang ke gereja ya karena itulah kewajiban orang Kristen. Memberi persembahan ya karena sudah kewajiban. Menolong orang karena sudah kewajiban. Bekerja karena sudah kewajiban. Karena itu memang tugasku. Nah Bapak Ibu Saudara, didorong, dimotivasi oleh karena kewajiban memang tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu sama seperti anak remaja Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu antara saya dengan abang saya itu hanya beda 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalau kita kemudian dikasih tugas, maka kalau siapa yang duluan mengerjakan selesai tugasnya, maka yang selesai duluan maka tidak akan mau membantu yang belum selesai Bapak Ibu Saudara. Kemudian kenapa tidak dibantu? Bantulah aku. Kenapa tidak dibantu?
Nanti alasannya Bapak Ibu Saudara apa? Alasannya adalah, kan pekerjaan saya hanya sampai di sini. Kan tugas saya hanya sampai di sini. Kan tanggung jawab saya hanya sampai di sini. Kan kewajiban saya hanya sampai di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang didorong melakukan sesuatu karena kewajiban, maka dia hanya akan mengerjakan sebatas kewajibannya, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya akan mengerjakan sebatas kewajibannya. Dia jika diberi tanggung jawab lebih, jika diberi waktu yang lebih untuk menolong orang lebih, maka dia tidak akan mau, Bapak Ibu Saudara. Kan tugas saya sampai di sini, sama seperti anak-anak remaja, Bapak Ibu Saudara. Kan saya tugasnya, kewajiban saya kan sampai sini. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau melayani suami karena kewajiban, maka jika ada hal yang lebih dituntut, maka engkau tidak akan mau, maka akan ada sungut-sungut dan pertengkaran jadinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan sesuatu karena kewajiban, maka ketika diminta sesuatu yang lebih dari kewajiban, maka kita tidak mau. Jika engkau, Bapak Ibu Saudara, bekerja hanya didorong karena kewajiban, melakukan tugasmu di pekerjaan hanya kewajiban, maka jika ada tugas lebih, maka engkau tidak akan mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara, itulah orang-orang yang dimotivasi karena tugas. Dia akan mengerjakan pekerjaannya sebatas tugas yang ditanggungkan kepadanya. Diminta lebih, dia akan susah dan mungkin akan marah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu motivasi yang kedua yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, dan saya harap Bapak Ibu Saudara yang ada semua yang menyaksikan video ini, Bapak Ibu didorong oleh yang ketiga hal ini, dimotivasi oleh yang ketiga hal ini. Yang ketiga ini adalah dikatakan dalam ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau karena takut, maka apa? Maka dia melakukan segala sesuatu karena ketakutan. Yang kedua adalah dia melakukan segala sesuatu karena kewajiban. Sehingga apa? Sehingga dia dituntut apa? Dia akan menuntut gaji, dia akan menuntut haknya, dia akan menuntut sesuai dengan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban, kemudian ada hak, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang ketiga, Paulus mengatakan, aku memberitakan Injil tanpa upah. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa kita harus dimotivasi oleh karena kasih. Bapak Ibu Saudara, karena kasih kepada Tuhanlah, maka Paulus berkata, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau Paulus tidak mengasihi Tuhan, maka dia akan menuntut haknya dari jemaat. Dia akan menuntut haknya supaya dia dibayar, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kewajiban yang sudah dikerjakannya. Tapi Paulus mengatakan bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Karena apa? Karena dimotivasi, karena dia mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang terpenting yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau melayani suami karena engkau mengasihi suamimu dan karena engkau mengasihi Tuhan, maka apa? Maka seorang yang mengasihi, Bapak Ibu Saudara, dia akan melakukan yang terbaik. Sekalipun tidak diperhitungkan, sekalipun tidak dihargai, sekalipun tidak diupah, bahkan sekalipun harus berkorban, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau melayani istrimu karena kasih, kalau engkau melakukan pekerjaanmu karena engkau mengasihi pekerjaanmu, mengasihi Tuhan, maka engkau apapun, bahkan berkorban waktu, berkorban apapun, Bapak Ibu Saudara, engkau akan melakukannya. Kalau engkau memang belajar karena engkau mengasihi mata pelajaranmu, mengasihi sekolahmu, mengasihi pendidikanmu, dan mengasihi Tuhan,
maka engkau akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seseorang yang didorong oleh kasih, maka dia tidak akan memikirkan, tidak akan ada sungut-sungut di sana. Tidak akan memikirkan untung rugi. Tidak akan memikirkan apa hakku, Bapak Ibu Saudara. Tapi ia akan selalu melakukan yang terbaik. Inilah yang dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang dewasa di dalam Tuhan akan melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan, mengasihi hidupnya, mengasihi pekerjaannya, mengasihi orang-orang di sekitarnya, suami, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu Paulus mengatakan di ayat 19, sungguh pun aku bebas, Bapak Ibu Saudara, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Tapi aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Maka kalau kita mengasihi Tuhan, kita bebas sebenarnya, mungkin kita bisa jadi bos bagi semua orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk memenangkan orang, kita harus jadi hamba semua orang. Sebanyak mungkin orang akan kita menangkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari selidiki hatimu, selidiki pikiranmu, selidiki perbuatan-perbuatan kita selama ini. Apakah kita selama ini bekerja karena ditakut, atau kita melakukan sesuatu karena kewajiban saja, atau kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mari bertumbuh. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, maka dia melakukan segala sesuatu karena kasih, Bapak Ibu. Di mana ada kasih, tidak akan ada sungut-sungut. Di mana ada kasih, tidak akan ada kekecewaan. Di mana ada kasih, Bapak Ibu Saudara, kasih menuntut pengorbanan. Dan engkau akan selalu melakukan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Bersyukur buat firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memenuhi setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Sehingga setiap kami Tuhan melakukan segala sesuatu karena kami mengasihi Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apapun apa saja yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.